warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Selamat siang saudara-saudara, apa kabar? Saya hari ini mau mengingatkan kembali sebelum kita melanjutkan materi begitu esensi dari desain eksperimen. Oke. Pada hakikatnya gini. Pada hakikatnya yang namanya desain eksperimen itu Anda hanya menguji apakah sebuah perlakuan itu berpengaruh tidak terhadap kelompok yang Anda sedang teliti. Oke, sebagai gambaran begini, saya menciptakan sebuah metode begitu. Karena saya guru, yang saya ceritakan soal mengajar. Saya punya metode mengajar. Yang paling gampang metode mengajar matematika. Saya punya cara khusus untuk mengajar matematika. Nah, saya ingin mengetahui apakah metode yang saya kembangkan ini memberikan pengaruh positif atau tidak terhadap anak-anak. Begitu. Saya bisa menyelidiki dengan beberapa cara. Yang pertama, saya mengambil satu kelompok. Oke. Terus kemudian saya terapkan metode tersebut. Nah, saya ternyata saya memiliki lebih dari satu metode. Kalau saya menggunakan satu metode saja, oke, kemarin kita sudah mempelajari, kita bisa menggunakan regresi dan korelasi tunggal. Ya kan? Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana pengaruh sebuah perlakuan terhadap variabel yang lain atau suatu variabel terhadap variabel yang lain. Kita bisa menggunakan cara ini. Terus kemudian mungkin saja saya menggunakan dua metode atau lebih. Manakala ini terjadi, kita juga kemarin sudah mempelajari menggunakan regresi dan korelasi berganda. Kemarin Anda sudah saya ajari, kita sudah praktis begitu. Nah, ternyata setelah selain dari yang sudah Anda pelajari dan Anda coba, ternyata kita masih punya beberapa bermacam-macam cara. Oke. Kita masih mau berbicara satu kelompok. Oke. Nah, kita harus tes dulu, sebelum metode itu kita terapkan dalam kelompok tersebut. Saya biasanya akan mencari rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, terus kemudian saya beri perlakuannya metode tadi, perlakuan. Terus kemudian akan saya uji apakah metode atau perlakuan ini memiliki pengaruh positif terhadap satu kelompok tadi. Dengan menggunakan apa? Uji statistik baik T maupun Z untuk satu populasi. Hari ini kita akan membahas ini, begitu akan saya segarkan kembali. Sebenarnya ini sudah Anda pelajari saat dulu belajar statistik, begitu. Tapi tidak usah khawatir, nanti akan saya segarkan kembali. Nanti saya akan menerangkan satu kelompok ini. Terus mungkin juga saya akan menggunakan dua kelompok atau lebih. Nah, dua kelompok atau lebih ini, yang satu saya beri perlakuan, yang satu saya beri metode yang bagus, yang lain tidak. Terus kemudian keduanya saya bandingkan. Misalnya saya mengajar matematika, sing siji tak kayak kelompok sing DDT, daya dongnya tinggi. Tidak saya beri perlakuan yang baik-baik, artinya ngajarnya juga konvensional, saya nerangke biasa begitu. Terus kemudian kalian suruh saya suruh kalian maju, terus kemudian saya beri PR, wis mengono kuwi tok. Sementara kelompok yang lain saya beri perlakuan yang sedikit lebih istimewa. Saya punya carta, saya punya alat peraga untuk belajar matematika, mungkin belajar trigonometrinya dengan gaple begitu. Saya punya metode untuk belajar matematika yang fun begitu. Nah, kalau sudah saya bandingkan, nah ini desain eksperimen untuk dua kelompok atau lebih. Nah, desain eksperimen untuk dua kelompok atau lebih ini bisa menggunakan uji T atau Z untuk dua
populasi, oke, atau kita bisa menggunakan ANOVA, analisis varian. Hari ini saya akan memfokuskan pada pembicaraan kita ini saja. Di MOKA sudah ada materi untuk uji T maupun Z untuk yang satu populasi. Terus kemudian ada contoh soalnya, nanti akan kita bahas di sini. Oke? Nah, contoh soal yang pertama yang melibatkan Z. Iki wis kena tak busak ya. Oke. Contoh yang paling gampang, saya punya produk, saya memproduksi sebuah produk. Produk tersebut saya klaim bahwa dia akan memiliki umur ekonomis panjang 8 tahun misalnya. Oke. Setelah itu saya ambil sampel. Sampel itu berukuran 50. Oke. Tidak usah khawatir karena di muka sudah ada, Anda tinggal nyimak nanti, ini juga tinggal mendengarkan terus kemudian kalian baca. Nah, dari 50 sampel tersebut ternyata setelah saya rata-rata, umur ekonomisnya nggak sampai 8, tetapi hanya 7,8 tahun saja. Oke. Terus kemudian saya ukur juga standar deviasinya. Ternyata standar deviasinya hanya 0,01 tahun. Ya. Standar deviasinya 0,5 deh. Oke. Nah, dengan menggunakan alfa atau tingkat kepercayaan sebesar 0,01, tentukan apakah produk saya ini, itu sesuai dengan jargon saya atau tidak. Kalau di dalam desain eksperimen, tentukan apakah metode yang saya terapkan ini memberikan pengaruh atau tidak terhadap kelompok saya. Nah, kita bisa hitung menggunakan Z, besarnya Z hitung itu adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi standar deviasi kali akar N. Kita bahas satu persatu. Dari sini bahwa kita punya HO, hipotesis utamanya yaitu mu 0-nya adalah sama dengan 8 tahun. Sementara mu 1-nya alternatifnya adalah tidak sama dengan 8 tahun. Kalau Anda menemukan seperti ini, kasus seperti ini, ya dan tidak, bukan kurang atau lebih, nanti kita menggunakan Z yang detail. Kalau kita buka kembali catatan Anda, statistik Anda nanti detail, nanti daerahnya seperti ini. Iki kawasan ditolak. Iki juga kawasan ditolak. Ini kawasan diterima. Batasnya ini adalah alfa per 2, alfa per 2. Alfa per 2 ini piro? Alfanya 0,01 berarti 0,005. Ini juga 0,005. Anda cari berapa batas ini. Di tabel Z itu daerahnya adalah 2,57 plus dan minus 2,57. Anda nanti buka lagi catatan distribusi Z-nya. Nah, kalau sudah kita cari, kita hitung apakah ini H1. Apakah pernyataan tadi masuk di dalam perhitungan ini Z hitungnya masuk di daerah yang ditolak atau yang diterima. Kita masukkan bahwa Z hitungnya adalah X barnya 7,8 dikurangi mu 0-nya adalah 8 dibagi standar deviasinya 0,5 dibagi akar N atau jumlah sampelnya 50, sehingga Anda hitung sendiri nanti dalam perhitungan saya hasilnya adalah minus 2,83. Anda lihat 2,83 ini berada di daerah yang diarsir atau di daerah yang putih. Ternyata ini berada di daerah yang diarsir, berarti di daerah penolakan bukan daerah penerimaan. Artinya apa? Bahwa H0-nya ditolak. Kita tidak milih H0 tetapi H1. Jadi
slogan atau perlakuan yang menyatakan bahwa produk tersebut akan bertahan sampai 8 tahun tidak benar. Bisa diterima? Lagi, kalau ternyata ini untuk produk untuk jumlah ukuran sampel di atas 30, maka Anda menggunakan Z. Oke, distribusi Z. Sekarang kalau kita memiliki atau saya memiliki kasus, ini juga sudah ada di dalam file yang saya kirimkan ke Mocha, begitu. Kalau ternyata kasus yang kedua, apa sih paling gampang, sistem penerimaan mahasiswa baru di UMM ini apakah cepat apa ora toh, begitu. Saya akan menyelidiki bahwa ternyata mahasiswa baru yang mendaftar ke UMM itu kita punya asumsi atau kita punya metode yang mengembangkan bahwa mahasiswa yang masuk ke UMM itu memiliki waktu waktu mendaftar atau waktu pengisian formulir menggunakan komputer sebesar berapa? Rata tulis nengin. Rata tulis nengin. Tidak saya tulis di sini sebentar. Tapi ada di file Anda tinggal membaca, tidak usah khawatir, begitu. Atau langsung saja lah menggunakan baca. Misalnya waktu yang akan metode yang dikembangkan bahwa waktu pengisian formulir kemudian pendaftaran dengan menggunakan komputer itu harusnya sekitar 15 menit saja, begitu. Tapi saya mengambil sampel, begitu. Mengambil sampelnya sebesar 12 orang mahasiswa atau calon mahasiswa baru, begitu. Ternyata setelah saya selidiki rata-ratanya itu sekitar 16,25, begitu. Kalau saya menggunakan tingkat kepercayaan alfa 0,01, orang tak tulis gitu, 1, begitu. Tentukan apakah metode yang saya kembangkan ini benar atau tidak. Ini juga sama, tapi kalau yang tadi kita hanya ya dan tidak. Kalau ini lebih besar, lebih kecil. Terus kemudian perbandingannya, kalau tadi menggunakan data di atas 30, sementara kita menggunakan data kurang dari 30, yang kita pakai bukan Z, tetapi menggunakan T. Sehingga nanti kita menggunakan tabel T, oke, dengan DF atau degree of freedom sebesar N dikurangi 1, N-nya 12 dikurangi 1 berarti DF-nya 11. Dengan alfa 0,01 Anda nanti buka tabel T, oke. Kalau sudah Anda cari T hitungnya, Anda buka lagi rumus statistiknya piye carane goleki T hitung. Kalau sudah daerah penerimaannya apa? Oke. Misalnya saya tidak tahu secara tepat, begitu ya. Daerah penerimaannya ini adalah 15 menit. Nah, ini daerah yang diterima. Ini nilainya adalah DF N-1 untuk alfa 0,01. Setelah itu T hitungnya Anda cari apakah ini diterima, ini ditolak. Kebalikannya yang tadi putih yang diterima, ini yang ditolak, gitu. Nah, kalau sudah Anda hitung, T hitungnya masuk di daerah ini atau di daerah ini, Anda bandingkan dengan angka ini. Angka ini berapa? Soalnya. Di soal ini angkanya ternyata lebih T hitungnya lebih kecil daripada angka ini, ya berarti dia berada di daerah yang diterima. Tetapi kalau hasilnya kok ternyata lebih besar, berarti dia di daerah yang ditolak. Kalau berada di daerah yang diterima, berarti metode yang dikembangkan oleh UMM untuk melayani mahasiswa hanya sekitar 15 menit diterima. Kalau ternyata hasilnya lebih banyak atau lebih besar, berarti metode yang dikembangkan tidak bisa diterima. Nah, ini adalah salah satu alat penguji dari kelompok desain eksperimen Anda. Sehingga Anda sudah memiliki 2 alat uji yang kemarin regresi dan korelasi.
baik tunggal maupun berganda. Untuk yang hari ini kita membahas tentang Z, uji Z dan uji T, baik yang one tail, yang kongene, dan yang two tail, yang kiri kanan yang tadi saya contohkan. Contoh ini bisa Anda baca, ada semuanya di Moka, file teorinya ada di Moka juga, contoh soalnya juga ada di. Seperti biasa, kalau Anda menemukan pertanyaan silahkan WA saya. Saya setiap hari di kampus, jadi Anda boleh WA atau boleh datang ke kampus ketemu saya. Ryan Todeng di Joko Satpam Ryan Todeng. Saya tahan sampai di sini. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Tetap semangat belajar daring, tetap berdoa untuk keselamatan dan kesembuhan bumi ini, supaya kita kembali bisa belajar normal lagi. Sampai jumpa di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.